Selamat berbuka puasa dan juga menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, Alfa juga pasti sudah berbuka, sudah minum teh manis. Alhamdulillah, sudah minum teh manis. Selamat berbuka pemirsa ya, minum saya juga. Nah, sambil kita berbuka ini, ternyata di tempat lain juga pasti banyak yang lagi berbuka puasa, Betul. termasuk juga di daerah Semarang. Karena ada rekan kami di sana, Arga Dumadi, yang akan melihat bagaimana suasana berbuka puasa bersama dengan Gubernur Jawa Tengah. Silakan Arga. Ya, Tisa dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini di Semarang pun ini juga sudah masuk waktu untuk berbuka puasa begitu. Dan saat ini saya berada di rumah dinas orang nomor 1 di Jawa Tengah, yaitu rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Yang ini sudah membatalkan puasanya juga, sudah kan ya Pak ya? Oh ya, baik-baik, monggo Pak. Baik, ya Pak, sudah berbuka ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Dan Bapak ini tadi habis sepedaan dulu nih sebelum berbuka puasa gitu pemirsa. Betul kan ya Pak ya? Iya, iya. Dan sudah biasa ini Pak, sebelum buka puasa selalu mutar-mutar dulu gitu atau gimana Pak? Biasanya setiap hari kalau saya sepedaan kan pagi ya. Tapi karena sekarang bulan puasa, biasanya bareng teman-teman ini kita pindah ke sore. Sehingga pasti sebelum buka puasa, sore kita sepedaan dulu. Nah pertanyaannya, ini staminanya nggak menurun gitu Pak? Harus sepedaan padahal belum buka kan, belum diisi makanan gitu Pak? Enggak, biasa saja. Justru karena kita sering olahraga, sering sepedaan begitu ya. Rasanya kalau nggak sepedaan, badannya pegel-pegel. Jadi kita menjaga ritme, biarpun sekarang kita puasa, tapi tetap olahraga. Oke. Baik, dan ini tadi kan sudah membatalkan puasanya begitu ya Pak ya. Tadi membatalkan puasanya dengan apa ini Pak? Ini sudah ada hidangan-hidangan di depan kita ini Pak. Mungkin bisa disampaikan gitu ke pemirsa ini Pak. Apa aja sih? Biasanya kalau kita selesai habis sepedaan, terus kita membatalkan puasa, kalau enggak biasanya di jalan. Yang wajib ini wajib ini. Jadi kalau di keluarga kami selalu ada kolak. Kolaknya itu harus ada pisang dan kolang-kaling. Maka setiap hari kita makan kolang-kaling dan pisang kolak ini. Terus kemudian ada gorengan-gorengan. Nah, hari ini tadi dibawain pisang penyet. Nah, ini pisang penyet ini. Ini pisang penyetnya tidak digoreng tapi dibakar, dipenyet-penyet begitu. Ada yang dikasih coklat, ada yang dikasih nanas ya. Dikasih nanas dan ya biasanya makanan kecil begini. Baru biasanya setelah itu saya sholat maghrib, baru buka bersama anak istri, atau kalau tidak, nanti mulai makan berat begitu, makan beratnya setelah sholat tarawih. Oke, baik. Tapi ini kan posisi kita sedang berada di rumah dinas begitu ya. Memang biasanya Pak Ganjar kalau berbuka puasa di sini atau di kediaman pribadi, atau pindah-pindah, tidak ada tempat yang pasti nih Pak? Enggak, ya di sini. Kebetulan rumahnya ya cuma di sini. Karena kan kadang Pak Ganjar kan ini sibuk sekali gitu ya Pak ya. Apakah mungkin di saat ini juga masih menyempatkan diri ada kegiatan berbuka puasa di luar begitu Pak? Untuk yang Ramadan kali ini tidak. Biasanya kalau yang dulu-dulu sebelum pandemi ya biasanya berkeliling, buka puasa bersama anak-anak yatim piatu begitu, atau di pondok pesantren, atau mungkin ketemu teman-teman sepeda. Tapi selama pandemi tahun lalu dan tahun sekarang tidak. Kita di rumah. Terus kemudian kita ya makan di rumah. Dan rumah saya ya cuman ini yang dipinjemin negara ini. Nah tadi kan juga disebutkan nih biasanya makan berat nanti bersama dengan keluarga begitu ya Pak ya. Ada nggak sih yang difavoritkan mungkin dari masakannya Bu Ati itu apa Pak? Enggak sih, kalau yang sifatnya khusus tidak. Tapi biasanya yang mesti ada tiap hari itu tempe, ada sambelnya begitu ya. Kalau saya tambahnya mesti ada kerupuk. Kerupuk apa saja atau ada kerupuk tertentu ini Pak? Kerupuk kampung itu yang bulat itu loh. Kerupuknya kerupuk itu. Biasanya itu yang selalu ada disediakan oleh istri. Kalau masakannya yang penting ada sayur kalau saya. Yang penting kalau harus ada lauk apa tidak. Tapi yang penting ada sayur. Ya varian-variannya paling kayak anak suka ayam begitu ya. Atau ikan kita makan ikan begitu. Nah Pak, ini kan puasa kedua di tengah pandemi ya Pak ya. Ini kalau menurut pandangan seorang Bapak Ganjar Pranowo sendiri, Ramadan di tengah pandemi itu seperti apa Pak? Ya, kita sudah belajar 1 tahun kemarin ya, Ramadan di tengah pandemi. Tentu ada 2 hal. Satu, bagaimana protokol kesehatan kita taati. Yang kedua, sebenarnya ini ujian. Kan di
di tengah bulan puasa juga kita bisa menguji emosi kita ya, menguji segala perilaku kita. Akhirnya kita bisa belajar dengan ketaatan-ketaatan. Sehingga di tengah pandemi ini kesempatan sebenarnya buat kita mengontrol diri, kalau kemudian bepergian terbatas, tidak hanya menjaga diri dan seterusnya. Dan kesempatanlah kita merefleksikan diri. Dan di TV One ini sekaligus juga kita sampaikan, sering kalau malam saya IG live terus kemudian bicara, ayo nggak usah mudik, meskipun diprotes juga Mas. Pak kenapa nggak boleh mudik Pak? Iya kalau kamu pulangnya sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kamu sendiri tapi temennya banyak itu sudah bergerombol dan punya potensi yang berat gitu ya. Jadi ada banyak hikmah lah kita untuk mengendalikan diri gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ganjar dan monggo dilanjutkan Pak ini untuk buka puasanya. Ya, pemirsa itu tadi adalah bincang-bincang singkat kita dan juga gambaran bagaimana sosok seorang Bapak Ganjar Pranowo ini ketika berbuka puasa begitu. Ya, kabar petang akan dilanjutkan setelah komersial break berikut ini bersama dengan Tisa dan Alfat.